Well, good morning. Selamat pagi teman-teman. Salam toleransi. Salam Indonesia maju. Makin semangat, makin optimis, makin merdeka. Selama 1 jam ke depan, ini adalah edisi spesial dari dua konten saya, JK's Vlog dan juga JRW Uncensored. Jadi 1 jam ini kita akan membahas tentang sebuah judul yang menurut saya ini agak menggelitik ya. Toleransi atau telur asin gitu. Karena jujur ini memang sebenarnya lanjutan dari pembahasan saya tentang toleransi itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, atau dimulai dari hal-hal yang kecil dulu sebelum kita melangkah ke hal-hal yang lebih besar. Sekarang ini teman-teman banyak yang sibuk dengan ya kita harus toleransi dengan mereka yang berbeda agama, mereka yang berbeda keyakinan, mereka yang berbeda ini. Tapi dan seringkali teman-teman juga berhujah dengan adanya gerombolan yang katanya yang namanya kadrun itu kebinekaan di NKRI jadi rusak. Nah sekarang saya hantarkan satu pandangan pribadi saya mengenai hal ini. Terkadang di dalam orang-orang yang katanya hatinya cinta NKRI ini, katanya itu sebenarnya toleransi itu juga bisa dirusak. Keberagaman atau kebinekaan itu juga bisa dirusak. Karena apa gitu? Karena hal-hal yang kecil mereka bisa bersikap intoleran. Nah selama 1 jam ke depan ini saya bawa teman-teman kepada sebuah perenungan, kepada sebuah sugesti dari saya ya. Sugesti untuk bagaimana kita gak hanya bersikap toleran kepada hal-hal yang besar, gak hanya hal-hal besar saja yang teman-teman jago untuk mengkampanyekan toleransi di dalam itu, tetapi hal-hal yang kecil saja teman-teman banyak yang abai akan hal itu. Inilah special program dari channel YouTube saya, JK's RW, dengan judul dengan tema toleransi atau telur asin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia maju, salam keluarga Indonesia, salam toleransi, salam Pancasila. Saya pagi tadi dapat sebuah data dari Setara Institut tentang kota yang paling toleran di Indonesia pada tahun 2021. Dan peringkat teratas dihuni oleh kota Singkawang di Kalimantan Barat, dan nomor 2 adalah kota Manado di Sulawesi Utara. Tetangga kita, tetangga Jakarta, salah satu kota penyangga di Jakarta, Bekasi, itu masuk 10 besar sebagai kota yang paling toleran di Indonesia. Berdasarkan data dari Setara Institut pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 itu belum ada. Nah, Setara Institut itu adalah sebuah lembaga pemikir, sebuah think tank yang berfokus pada isu bagaimana merawat toleransi dan kebinekaan di Indonesia. Di tengah ada banyaknya perbedaan-perbedaan yang kita temui di negara ini. Memang sebenarnya perbedaan adalah qadarullah. Memang sudah ketentuan dari atas. Sudah ditentukan dari Allah gitu kan. Dimana kita diciptakan bersuku-suku, beragam-agam, berbangsa-bangsa, beretnis-etnis, berbanyak kepercayaan, berbanyak agama, berbanyak iman. Tujuannya itu untuk saling mengenal dan saling melengkapi.
Nah, sebelum kita merangkak ke isu yang lebih besar, ya, kita harus mulai bersikap toleran itu dari hal yang kecil dulu. Ingat kata peribahasa, sedikit-sedikit menjadi bukit, ya. Dari hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar. Dan seseorang bisa mencapai pucuk karir atau pucuk posisi dia yang sekarang, pasti itu dimulai dari bawah dulu, dari hal yang kecil dulu. Contoh, seseorang bisa menjadi misalkan ASN eselon 2 atau eselon 1, pasti dimulai dari bawah dulu. Ada yang mungkin dari honorer, ada yang mungkin dari tingkat 4, golongan 4, golongan 3, lalu naik. Pasti dari bawah, dari hal yang kecil dulu. Sebelum kita bersikap toleran kepada mereka yang berbeda suku, berbeda etnis, berbeda agama, berbeda kepercayaan dengan kita, ya itu adalah sesuatu yang besar. Bagaimana kita memulai bertoleran dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi memahami toleransi itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Gitu. Dari yang kecil lalu menjadi besar. Begini saja, memahami toleransi itu saya analogikan seperti kita hendak membeli dan meminum segelas kopi. Nah, ada orang yang menyukai kopi hitam pahit, ada orang yang menyukai kopi hitam yang manis, dikasih gula. Tapi ada juga orang yang menyukai kopi susu. Sama-sama kopi intinya, tapi berbeda-beda selera orangnya. Ada orang yang menyukai kopi pahit, ada yang menyukai kopi hitam manis, ada juga orang yang menyukai kopi susu. Ya. Analoginya begitu. Itu yang paling sederhana. Ya. Dan setiap orang pasti punya preferensinya masing-masing. Kenapa dia lebih menyukai minum kopi hitam? Kenapa dia lebih menyukai kopi hitam manis? Atau kenapa dia lebih menyukai kopi susu? Pasti ada preferensi atau ada seleranya masing-masing. Sama-sama kopi loh. Sama-sama kopi, tetapi beda-beda kan? Nah, masa iya orang yang tadinya minum kopi susu itu kita paksa untuk minum kopi hitam hanya karena begini. Atau dianggap mungkin cupu dan sebagainya. Kopi hitam pahit kan. Ya, bisa jadi kemampuan orang untuk nenggak kopi itu beda-beda. Ada yang memang lambung dan ususnya kuat atau mungkin bisa lah untuk menenggak kopi hitam pahit. Ada yang memang lambung dan ususnya atau bagian dalam organ tubuh ini lebih menyukai kopi yang manis, baik itu kopi hitam ataupun kopi susu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, perumpamaannya adalah beras atau nasi yang biasa dimakan. Ya. Nasi yang bisa dimakan. Beras itu kan ada macam-macam. Ya. Beras itu kan ada macam-macam. Terutama nasi putih lah. Kita nggak bicara nasi merah, nasi hijau, nasi kuning, apalah itu. Kita bicara nasi putih aja. Atau beras putih aja. Ya. Ada orang yang menyukai beras putih dari hasil padi anak negeri. Yang biasanya itu ada gulanya. Tapi ada juga orang yang menyukai beras putih tanpa gula. Beras putih tanpa gula itu macam-macam. Ada beras Jepang, ada beras basmati. Gitu. Memang itu beras impor biasanya. Beras impor dari Jepang, beras impor dari Asia Selatan, Asia Tengah, bahkan dari Arab, ya kan? Beras basmati. Nah, dalam satu kesempatan Anda akan ketemu macam-macam beras putih itu. Ada beras putih yang biasa kita konsumsi dengan gula di kandungannya. Ada beras putih yang tanpa gula, ada juga beras basmati. Nah, orang punya preferensinya juga masing-masing. Ada orang yang mengambil beras dengan gula, ada juga orang yang mengambil beras atau nasi tanpa gula. Nasinya nasi yang seperti nasi putih yang kita konsumsi, atau nasi basmati, beras basmati yang panjang itu, yang biasa mungkin teman-teman tahu untuk panganan-panganan seperti nasi kebuli, nasi biryani, nasi
nasi kapsah dan lain-lain. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, orang tentu punya selera masing-masing. Orang pun tentu punya preferensinya masing-masing. Ada yang menyukai beras putih atau nasi putih yang ada kandungan gula di dalamnya. Ada juga orang yang nggak bisa makan nasi putih yang ada kandungan gula di dalamnya. Jadi makan nasi putih tanpa gula. Bisa jadi orang itu ingin mungkin sehat tanpa gula, atau mungkin orang itu mungkin menghindari gula karena ada penyakit. Menghindar penyakit gula atau diabetes. Jadinya dilarikan kepada beras putih tanpa gula atau bahkan beras basmati sekalian. Ini beras, ini nasi, teman-teman. Tapi orang bisa menyantap nasi yang berbeda. Gak bisa kita paksa orang untuk yang tadinya orang tuh makan beras tanpa gula, kita paksa jadi makan beras dengan gula atau makan nasi putih dengan gula di dalam. Gak bisa begitu. Tenaganya cepet turun iya, cepet ngantuk iya, dan rawan juga kena penyakit-penyakit seperti gula dan diabetes. Itu analogi toleransi yang paling sederhana tuh dari itu aja, dari kopi atau dari nasi. Atau paling tidak nomor 3, dari mie instan aja. Mie instan yang beredar di Indonesia. Produk-produk mie instan yang ada di Indonesia itu ada banyak. Ada Indomie, ada Sarimi, ada mie sedap, ada Super Mie. Ya, ada Super Mie. Ada mie ABC. Ya kan? Judulnya sama-sama mie instan. Tapi ada orang yang suka dengan Indomie, ada orang yang suka dengan mie sedap, ada orang yang suka dengan Sarimi, ada orang yang suka dengan Super Mie, ada orang yang suka dengan mie ABC, gitu kan? Mie instan, judulnya tuh sama-sama mie instan yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa dong maksain orang yang tadinya makan Indomie dipaksa disuruh makan mie sedap gitu ya, misalkan karena begini gini. Tetap orang kalau memang udah setianya dengan Indomie, ya Indomie karena memang seleranya Indomie, kan sesuai dengan tagline Indomie seleraku, ais dalam kata. Memang dia seleranya atau dia bergairahnya makan mie instan Indomie, ya udah. Kita nggak bisa maksain orang. Begitupun juga sebaliknya. Orang yang mungkin memang udah setia dengan mie sedap karena memang sedap banget, nggak bisa kita paksa untuk makan Indomie. Judulnya sama-sama mie instan. Gitu. Nah, seperti itulah analogi toleransi yang mungkin seperti itulah macam-macam analogi toleransi yang mungkin bisa saya berikan untuk Anda pada pagi hari ini. Dari hal yang kecil dulu aja deh. Kalau kita bisa bersikap toleran kepada yang seperti itu, pasti kita akan bisa bersikap toleran kepada hal yang lebih besar. Kita bisa toleran kepada orang-orang yang mungkin penikmat kopi susu, sementara kita mungkin adalah penikmat kopi hitam. Kita bisa bersikap toleran kepada mereka yang merupakan penikmat mie sedap, sementara kita adalah pemakan Indomie misalkan dan mie instan. Atau kita bisa toleran kepada penikmat Sarimi, penikmat mie ABC, penikmat Super Mie, kita adalah penikmat Indomie gitu misalkan. Pasti bisa bersikap toleran kepada sesuatu yang lebih besar. Itu baru perkara kecil. Kita bisa toleran dengan mereka yang mungkin memakan beras putih basmati atau memakan beras putih tanpa gula yang lain seperti beras Jepang, beras Korea, ya, yang tanpa gula, gitu ya. Sementara mungkin sebagian dari kita adalah pemakan beras putih hasil dari petani Indonesia yang dimana ada kandungan gula di dalam itu sebagian. Itu tidak perlu jadi masalah. Begitupun juga sebaliknya. Gitu. Atau masalah, saya analogi yang terakhir saya kasih. Ini yang kecil saja. Misalnya. Buat anda-anda yang muslim, laki-laki muslim, seringkali kan kita kalau pergi sholat ke masjid atau ke musala gitu kan, atau sholat di rumah itu kan, kadang-kadang kita pakai sarung.
Ada orang yang senang dengan sarung wadimor misalkan. Ada orang yang senang dengan sarung gajah mada apa gajah muda, itu saya lupa. Ada orang yang kalau kita bisa bersikap toleran dengan orang punya preferensi masing-masing. Orang punya lebih milih sarung wadimor karena apa? Orang lebih memilih sarung gajah muda apa gajah mada itu kalau saya lupa. Ini juga ada alasan tersendiri, ada preferensinya tersendiri. Atau baju lah. Nah, itu kurang lebih seperti itu analogi toleransi yang bisa kita. Itu dari hal yang kecil, teman-teman. Nah, sekarang kita merangkak kepada hal yang lain, kepada hal substantif yang lain. Ada orang yang memilih bergaya hidup secara aktif. Dia selalu bergerak, selalu ada aktivitas, selalu ingin aktif gitu ya. Namanya juga orang yang memiliki gaya hidup aktif. Tapi ada juga orang yang memilih untuk bergaya hidup pasif. Gitu loh ya, seperti orang model saya ini. Ya, mungkin hanya makan, minum, tidur, mainan handphone, mainan internet, bikin konten kayak begini. Itu gaya hidupnya pasif. Kalau keluar mungkin hanya pada saat-saat tertentu aja. Itu ada preferensinya juga masing-masing. Itu ada juga orang pertimbangan untuk memilih gaya hidup pasif atau aktif. Ya, kalau kita bisa bersikap toleran dengan itu juga ini kecil, teman-teman. Ini perkara kecil. Bukan sebuah perkara besar, perkara kecil. Kalau kita bisa toleran kepada orang yang memilih untuk bergaya hidup yang aktif, sementara kita adalah orang yang bergaya hidup yang pasif, atau sebaliknya, kita adalah orang yang bergaya hidup aktif sementara orang mungkin banyak yang bergaya hidup yang pasif, ya kita harus toleran, kita harus hormat pada mereka. Karena itu ada pertimbangan tersendiri, ada preferensinya tersendiri. Jadi jangan juga didoktrin-doktrin atau dipaksa-paksa atau bahkan diteror. Sama seperti analogi yang tadi. Jangan juga kita makan Indomie terus diteror, lu nggak ini, lu Indomie terus nggak bosan apa, pindah kayak ke mie sedap gitu kan, pindah kayak ke mie ABC. Ini saya beri analogi toleransi yang paling mudah yang bisa dipelajari. Gitu. Jadi kalau misalkan orang makan Indomie, itu ada alasannya, ada preferensinya. Mungkin dia seleranya lebih bergairah ke Indomie. Orang lebih senang minum kopi hitam pahit atau kopi susu, itu juga ada alasannya, ada seleranya, ada mungkin dia bergairahnya di situ, atau ada preferensinya. Orang pilih sarung wadimor, itu juga ada alasannya, ada preferensinya. Orang pilih sarung gajah muda atau gajah mada, saya lupa, itu juga punya alasan tersendiri, ada preferensinya sendiri. Sama aja kayak PO bis yang kelasnya tinggi, kelas eksekutif ke atas, ya. Biasanya pilihan kursinya kalau nggak Aldila, Rimba Kencana. Pasti perusahaan bis itu punya alasan sendiri, punya preferensi sendiri. Mengapa milih kursi buatan Aldila? Mengapa pilih kursi buatan Rimba Kencana? Pasti punya alasan tersendiri. Nggak bisa diteror dengan mengatakan, aduh pasti pakai Aldila, please deh, begini. Mendingan pakai Rimba Kencana, lebih nyaman dan lain. Atau aduh Rimba Kencana nggak ini apa namanya, nggak sayang duit apa, mending pakai Aldila, begini dan sebagainya. Pasti perusahaan bis punya preferensi sendiri. Kenapa dia pakai Rimba Kencana, kenapa dia pakai Aldila. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada orang, contoh saya, mengapa saya memilih gaya hidup pasif gitu. Ya saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak ketidakbisaan, saya punya banyak kecacatan. Dan saya orangnya juga mudah terbawa mood gitu. Ya kalau saya pengen lakuin sesuatu, pasti akan saya lakuin.
Tapi kalau nggak kepengen, ya nggak akan saya lakuin. Dan saya juga sebenarnya aslinya bukan orang pemberani, orang penakut saya. Dan saya juga aslinya bukan orang yang rajin, tapi orang yang pemalas gitu. Karena mudah terbawa oleh perasaan, mudah terbawa oleh mood gitu. Itulah mengapa saya lebih memilih untuk menjadi orang yang pasif, memilih gaya hidup yang pasif. Tapi apa saya persoal orang-orang yang memilih untuk bergaya hidup secara aktif? Gak masalah. Dan gak akan juga saya doktrin, aduh kasihan itu badan, apa gak capek, apa gini dan sebagainya. Apa gak habis itu energi? Gak ada masalah. Orang punya preferensinya masing-masing. Mau bergaya hidup aktif, mau bergaya hidup pasif, itu gak perlu dipertentangkan teman-teman. Atau ada orang yang suka olahraga misalkan, ada orang yang suka dengan sepak bola, ya ada orang yang suka olahraga itu dia main sepak bola. Sementara mungkin ada orang yang suka bermain dengan bola basket. Judulnya aja sama-sama bola teman-teman, sama-sama bola. Ada orang yang suka sepak bola, ada yang suka dengan bola basket, ada yang suka dengan bola voli. Ujungnya sama-sama bola teman-teman. Atau mungkin bola golf yang mahal itu, ujungnya sama-sama bola teman-teman. Judulnya itu sama-sama bola. Tapi kenapa orang bisa end up suka dan bahkan bermain sepak bola? Ada orang yang end up suka dan bermain bola basket. Ada orang yang suka yang end up-nya bermain dan suka dengan bola voli. Ada orang yang end up suka dan bermain dengan bola golf atau bola baseball, bola kasti. Judulnya sama-sama bola. Judulnya itu sama-sama bola teman-teman. Tapi orang bermain bola tuh dengan beda-beda. Nah kalau kita bisa toleran dengan itu, kita bisa bersikap toleransi dengan itu, dan kita tidak meracuni atau mendoktrin atau bahkan meneror dengan kata-kata yang gak bagus gitu ya. Contoh misal orang suka dengan bola. Contoh misal saya memang gak bisa main sepak bola, saya bisanya main bola basket. Tapi beberapa tahun ini jarang saya lakuin karena belum ada uang untuk beli bola basket ya. Lantas ada orang yang demen main bola, suka main bola, doktrin atau neror saya, lu main bola basket gak gaul, gak kece, gak eksis, gak gaul dan sebagainya. Gak bisa begitu juga. Saya memang bisa main bola basket, tapi saya gak bisa main sepak bola. Kenapa? Ya kembali lagi, karena keterbatasan yang saya punya, karena kekurangan yang saya punya. Saya gak bisa lari kenceng, nafas saya kalau main bola juga gak terlalu panjang, gak terengal-engal gitu ya, tersengal-sengal gitu ya. Ya sudah, apalagi. Nah sekarang sebelum kita lanjut, kita bedah apa sih penyebab terbesar intoleransi itu terjadi. Intoleransi itu terjadi karena ketidaktahuan. Ya. Karena ketidaktahuan. Orang tidak tahu. Ya, tidak tahu karena ketidaktahuan. Orang benci itu kan karena terhasut, termakan omongan, terprovokasi, terdoktrin, terdogma gitu. Karena ditambah orang tersebut tidak tahu itu benar apa enggak, ya udah jadi itu penyebab intoleransi muncul belakangan. Tapi intoleransi itu juga muncul karena orang tidak saling mengenal satu sama lain.
orang tidak saling tahu apa kelebihan dan kekurangan dari orang lain. Itu juga pemicu lahirnya intoleransi belakangan ini. Jadi jangan hanya mengedres gerombolan kadrun yang merusak kebinekaan NKRI itu. Enggak, dari dalam, dari orang yang so-called dia cinta NKRI pun juga intoleransi itu bisa terjadi. Gitu. Karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Muaranya itu karena tidak tahu dan tidak mau tahu. Gitu. Orang banyak yang tidak tahu dan tidak mau tahu apa kelebihan kekurangan orang, apa yang sedang menjadi sasaran kebencian itu. Sasaran dalam tanda kutip kebencian itu tidak tahu benar atau tidaknya, betul apa dia berhujah dengan data yang valid dan sahih atau bagaimana. Contoh, saya bawa ke satu yang besar. Sentimen anti Amerika terjadi tinggi banget di Indonesia. Kenapa? Karena war on terror, perang terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat katanya. Kemudian yang kedua, mungkin dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang terkesan hanya menguntungkan sekutu-sekutunya, hanya menentukan mereka-mereka yang loyal kepada Amerika, misalnya. Nah, orang kalau tidak tahu itu akan termakan sentimen anti Amerika itu. Orang kalau tidak tahu akan bersikap kayak begitu juga. Kayak sekarang nih, banyak sara anti Tionghoa, anti Arab, gitu kan? Sampai keluar sentimen ini bukan Arab, ya, ini bukan Amerika, ini bukan Tiongkok dan lain-lain. Dengan narasi-narasi yang bagaimana gitu ya. Kalau kita tidak tahu benar apa enggaknya, itu nanti kemakan juga. Apa benar turunan-turunan Arab di Indonesia ini rese-rese gitu kan? Atau bagaimana seperti yang diframingkan saat ini? Tidak juga. Atau turunan Tionghoa, apa betul atau tidak seperti yang diframingkan saat ini? Enggak juga. Ada banyak orang Tionghoa yang hidupnya biasa-biasa saja. Ini tetangga rumah kami, ini ada beberapa yang orang Tionghoa, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Nggak seperti yang di framing. Bahkan ada yang miskin, melarat. Ada bahkan yang menjadi tukang. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Maka jadilah orang yang bisa berpikir kritis dan analitis dalam. Jadi kalau buat saya, bagaimana melawan intoleransi itu dengan lakukan, kalau saya sebagai investor saham itu selalu saya lakukan analisis fundamental, analisis mendalam banget terhadap perusahaan-perusahaan yang emitennya tercatat di bursa efek. Gak hanya dilihat dari market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya, tapi dilihat juga dari manajemennya, dari SDM-nya, dari kinerja perusahaannya, dari laporan keuangannya, semua. Itu namanya analisis fundamental. Kalau ada satu lagi namanya analisa teknis, technical analysis. Itu hanya dilihat dari pergerakan atau uang, pergerakan sahamnya naik turun apa gimana dari pagi sampai sore misalkan. Itu namanya analisis teknis. Nah, sekarang kita kalau untuk mengatasi intoleransi ini lakukan analisa fundamental. Analisis yang begitu fundamental. Analisa yang begitu fundamental terhadap apapun itu pasti tidak akan mudah melahirkan sikap intoleran kepada siapapun dan kepada apapun itu, selama sesuatu itu tidak sampai merugikan dan membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang harus kita bersikap intoleran itu adalah kepada
perbuatan kebatilan, perbuatan musyrik, menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Kita intoleran kepada korupsi, kepada narkoba, ya, kepada pembunuhan, kepada perzinahan, ya. Itu memang harus kita bersikap intoleran gitu. Dengan terorisme, ekstremisme, fasisme, otoritarianisme, totalitarianisme, ya kita juga harus bersikap intoleran terhadap itu. Tapi kalau untuk yang lain-lain di luar itu, ya kita harus bersikap toleran. Dari analogi-analogi yang saya sampaikan tadi, itu baru hal-hal yang kecil. Jadi ingat, toleransi itu dimulai dulu dari hal yang kecil, dari skop yang paling kecil dulu, dari keluarga, rukun tetangga gitu. Harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Orang memiliki kepribadian berbeda-beda, orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, orang memiliki watak yang berbeda-beda, orang memiliki sifat yang berbeda-beda, orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, orang memiliki kebisaan yang berbeda-beda. Yaitu sebuah hal yang harus kita toleran terhadap itu. Ingat, kita semua bukan seorang generalis yang bisa melakukan banyak atau semua hal. Kita semua adalah spesialis, termasuk saya yang ngomongin. Ingat, pisau atau benda tajam itu tajam untuk bidangnya. Pisau dapur, dia tajam untuk memotong sayur, memotong buah, memotong daging ayam, daging ikan, daging sapi, sosis, bakso. Tapi pisau dapur tidak tajam untuk memotong batang pohon. Ya. Gergaji, dia tajam untuk menebang pohon, tapi dia tidak tajam untuk membobol aspal. Jadi seperti itu teman-teman, analogi kita semua. Kita semua tajam dan spesialis pada bidang masing-masing. Mungkin bisa satu, bisa banyak. Tapi ingat, kita bukan generalis. Dokter aja ada dokter spesialis, ya kan? Ada spesialis kulit, spesialis mata, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT, spesialis kesehatan jiwa, spesialis apalagi morfologi, spesialis gizi, spesialis banyak lagi. Pengacara pun begitu juga. Ada yang pengacara pidana, ada yang pengacara perdata, ada pengacara yang spesialis menangani kasus korupsi, ada pengacara spesialis sengketa perusahaan, ada pengacara spesialis pertanahan, sengketa pertanahan, ada pengacara spesialis apalagi, macam-macam, ada notaris, macam-macam, banyak. Pilot pesawat terbang juga begitu. Ada pilot spesialis Boeing, ada pilot spesialis Airbus, ada pilot spesialis Bombardier, ada pilot spesialis Embraer, ada pilot spesialis Cessna, banyak. Pilot Cessna disuruh bawa pesawat Boeing gak bisa, kagok. Karena memang beda pelajarannya, beda komponen-komponennya. Pilot Boeing disuruh bawa Airbus gak bisa, karena memang beda. Itu analogi sederhananya tentang kita semua, termasuk saya, bahwa kita adalah spesialis dan tajam di bidang kita masing-masing. Gitu. Contoh saya, spesialisnya bikin konten seperti ini. Spesialis saya adalah content creator. Kalau spesifiknya lagi,
Spesialis saya adalah di mulut, di speaking, oral, bukan dengan physical. Ya oral ini saya olah, jadi saya bisa nyanyi, saya bisa qiraah Quran, baca Quran, atau mungkin melafaz Quran dengan betul, bisa berhujah tentang politik, tentang hubungan internasional, tentang mobil, tentang kuliner, tentang isu-isu publik terkini. Itu spesialisasi saya. Ada orang yang spesialisasinya adalah dia fisik, makanya banyak yang akhirnya menjadi olahragawan, jadi atlet, ya. Ada salah satu orang terdekat saya, dia atlet sekarang, atlet basket gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita nggak bisa paksain atau nggak support atau mendoktrin atau mungkin meneror. Misalkan kamu tuh kalau jadi artis tuh kamu begini gini, kamu akan berada gini, mama nggak setuju, papa nggak setuju kamu jadi artis, nanti kamu begini begitu itu dan lain-lain sebagainya. Lah jangan begitu juga. Orang memilih jadi artis, jadi aktor, jadi aktris, jadi pembawa acara, jadi presenter TV, ya pokoknya jadi artis lah. Itu juga ada ini pekerja seni lah paling enggak. Ya itu memang udah pilihan. Kalau udah pilihan dan ada pertimbangan tersendiri. Saya misalkan cita-cita tertinggi saya adalah menjadi seorang diplomat. Ya. Ada alasannya kenapa saya memilih. Dulu cita-cita saya bukan menjadi seorang diplomat. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba saya menemukan, akhirnya saya bercita-cita akhirnya untuk menjadi seorang diplomat. Panjang ceritanya. Ya. Karena alasannya berawal dari kesukaan saya terhadap isu-isu internasional. Berawal dari kesukaan saya menonton berita-berita dari televisi luar Indonesia yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa di luar Inggris. Itu yang membuat saya tertarik dengan isu-isu internasional, politik, bisnis, ekonomi, sosial, hingga akhirnya jadi seperti sekarang. Saya kalau diajak ngomong tentang isu-isu internasional, bisa berjam-jam. Saya kalau diajak ngomongin politik juga bisa berjam-jam. Saya kalau bicara mobil itu juga bisa berjam-jam, karena dari kecil memang saya dikenalkan dengan mobil oleh almarhum papa saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada orang yang suka mobil, ada juga orang yang suka dengan motor. Ya saya harus toleran dengan itu. Ya kita harus toleran dengan itu teman-teman. Ada orang kenapa preferensinya dia suka motor. Ada orang kenapa dia berselera dengan motor. Ada orang yang ada alasan kenapa dia lebih menyukai sepeda motor. Ada alasan kenapa dia lebih menyukai mobil. Semua ada alasannya tersendiri teman-teman. Ada alasannya. Dan jangan kita doktrinasi, kita teror, kita intimidate, kita meluncurkan psychological war dengan ini itu apa saja. Jangan. Ini masih 40 menit ya. Mungkin saya 5-10 menit lagi lah. Kan 1 jam. Jadi teman-teman sekalian, ya, biasakanlah untuk kita bersikap toleran terhadap hal yang kecil maupun hal yang besar. Jangan kita sibuk kampanye dan berhujah bahwa kita harus bersikap toleran kepada mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda ras, tapi kita tidak
toleran kepada hal yang kecil aja. Yang tadi ya. Orang beda minum kopi, kita juga harus toleran. Orang beda makan mie instan, kita juga harus bersikap toleran. Orang beda gaya hidupnya. Orang ada yang bergaya hidup aktif, ada orang yang bergaya hidup pasif. Kita harus toleran dengan itu. Orang yang suka dengan mobil atau suka dengan motor, itu kita harus toleran juga kan. Itu kecil, perkara kecil. Ada orang yang suka buku aja. Sama-sama orang suka itu baca buku. Tapi ada orang yang suka baca buku faktual. Ada juga orang yang senang baca buku yang fiksi. Seperti novel, karya sastra, puisi, pantun, dan lain-lain. Dan buku faktual pun juga bisa macam-macam. Ada orang yang senang baca buku tentang politik. Ada orang yang senang baca buku tentang ekonomi, keuangan, bisnis. Ada orang yang suka baca buku sejarah, buku biografi, buku motivasional gitu ya. Buku-buku faktual. Nah, dengan perbedaan itu, perbedaan orang baca buku itu, kita harus toleran juga. Itu kecil. Atau misalkan karena saya suka makan ayam, kita makan ayam deh. Ada orang yang beda-beda selera. Ada yang kayak saya lebih menyukai ayam goreng. Ada orang yang senang dengan ayam bakar. Ada orang yang senang dengan ayam opor. Ada orang yang senang ayam itu disemur, semur ayam. Ada orang yang senang dengan gulai ayam. Ada yang senang dengan ayam balado, ayam sambal, dan lain-lain. Orang makan ayam aja tuh seleranya udah beda-beda. Kalau kita nggak toleran dengan itu, ya biar ya. Dan ada alasannya kenapa orang lebih menyukai ayam goreng dan dia pengen makan itu terus. Ada seleranya, mungkin dia bergairah makan kalau dia ada ayam goreng. Jangan juga dibilang gak bosen apa tiap hari makan ayam goreng terus, atau diteror atau nggak usah, nggak usah. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, yang namanya toleransi itu mulai dari hal yang kecil dulu. Mulai dari kita bersikap toleran kepada hal yang kecil, baru kita bisa bersikap toleran kepada hal yang besar. Karena sudah pasti orang kalau sudah bersikap toleran kepada hal-hal yang kecil, di skop yang paling kecil, maka dia bisa toleran kepada hal yang lebih besar di skop yang lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau hal yang kecil saja dia tidak toleran, bagaimana dia akan? Pasti dia tidak akan toleran dengan hal yang besar di skop yang lebih besar. Yakin. Nah, kenapa banyak timbul orang-orang intoleran saat ini di Indonesia? Ya karena di lingkungan terkecilnya saja dia tidak toleran. Atau dengan hal-hal yang kecil saja dia tidak toleran. Hal-hal yang kecil tuh seperti tadi aja deh. Seperti hal-hal yang tadi aja deh, yang saya telah sebutkan beberapa analoginya. Itu mudah untuk memahami. Itu mudah untuk memahami hal yang demikian. Nah, sekarang saya bawa kepada analogi yang lain. Ada orang yang senang dengan HP Android. Ada orang yang senang dengan technical fail. Kesilapan teknikal. Ada orang yang senang dengan iPhone, dengan iOS, handphonenya. Tapi ada juga seorang yang senang dengan HP Android. Pasti ada orang tersebut punya preferensi, punya selera, punya opini, punya pandangan tersendiri. Mengapa orang end up suka dan akhirnya punya lebih senang punya HP iPhone atau dengan iOS maksud saya, atau HP Android? Pasti punya preferensinya sendiri, pasti punya pandangannya tersendiri. Dan lagi-lagi harus toleran dengan hal itu. Ada orang yang senang komputernya pakai Windows.
Ada orang yang senang komputernya mau desktop mau laptop itu pakai iOS juga, pakai buatan Apple, iMac, MacBook, ya. Tapi ada juga orang yang senang komputernya pakai Linux. Ada, walaupun jarang. Ada, tapi orang itu senang pakai Linux, operating sistemnya. Ada pandangan tersendiri, ada ininya sendiri, alasannya sendiri. Dan kita harus toleran dengan itu. Ada orang yang kalau meeting daring, meeting online gitu ya. Ada orang yang senang pakai Zoom. Ada orang yang senang pakai Google Meet. Ada orang yang senang pakai Skype. Ada orang yang senang pakai Cisco Webex. Ada orang yang senang pakai apa lagi itu? Aduh, banyak. Pokoknya 4 itu. Zoom, Skype atau Microsoft Teams, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, Google Duo, ataupun apa lagi? Cisco Webex. Orang punya preferensinya, orang punya kriteria sendiri, orang punya alasan sendiri kenapa pakai salah satu dari itu. Dan kita nggak bisa maksain juga. Orang yang sudah nyaman pakai Cisco Webex, tiba-tiba kita paksa, kita teror, kita racunin, kita intimidasi, udah nggak usah pakai Zoom aja, begini, nggak bisa begitu juga, nggak bisa kita begitu juga. Atau dikeluarkan hujah-hujah yang nggak bagus gitu ya, nggak boleh begitu juga. Nggak bisa begitu juga. Baru kita merangkak kepada hal yang besar. Perbedaan pandangan politik, pemikiran politik, pilihan politik, ya itu juga beda-beda. Orang juga berideologi pasti beda-beda. Kayak saya ideologinya adalah liberal dan libertarian, internasionalis dan intervensionis, tapi humanis. Ya. Ada orang yang berideologi komunis, sosialis, marxis. Gak bisa saya bersikap intoleran dengan itu. Itu mungkin pilihan, atau mungkin pandangannya. Demikian. Kita harus bersikap toleran dengan itu. Orang beda pandangan politik, pilihan politiknya, selama itu tidak mengarah kepada tindakan-tindakan destruktif, selama itu tidak mengarah kepada pemahaman-pemahaman yang destruktif, kenapa tidak? Kita bersikap toleran dengan itu. Kecuali kalau pandangan politiknya, pemahaman politiknya, orientasi politiknya mengarah kepada tindakan-tindakan yang destruktif, baru kita bersikap intoleran terhadap itu. Jadi beginilah, ya. Mulai sekarang, ya, biasakan diri kita untuk bersikap toleran. Kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan mulai dari saat ini, lalu kapan lagi? Kalau bukan dari skop yang paling kecil, dari lingkungan yang paling kecil, mungkin keluarga, rukun tetangga, atau rukun warga, lalu dari mana lagi? Kalau bukan dari diri kita sendiri yang memulai, lalu dari mana lagi? Kalau bukan dari hal yang kecil dulu kita bersikap toleran, lalu dari hal apa lagi? Itu aja kita mulai dari sekarang. Jadi dibiasakan, dibudayakan untuk bersikap toleran terhadap hal apapun selama tidak merupakan hal-hal yang destruktif buat diri kita maupun juga buat orang lain. Bahwa ada perbedaan di tengah-tengah kita, iya, itu adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah kemustahilan. Bahwa pada kenyataannya kita berbeda-beda, itulah kenyataan. Bahwa dalam prakteknya kita akan dihadapkan dengan banyak perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat, ya. Bahwa kita akan dipertemukan dengan keluarga yang berbeda ininya,
itu tidak masalah. Itu sebuah keniscayaan. Kita harus bersikap toleran terhadap hal itu. Termasuk kita juga harus toleran kepada wanita muslimah. Mereka mau menggunakan hijab atau jilbab atau tidak, itu adalah pilihan mereka masing-masing. Kita tidak boleh bersikap intoleran terhadap hal tersebut. Karena memang pada kenyataannya tidak ada kesepakatan mayoritas ulama yang mewajibkan wanita muslimah itu berjilbab atau berkhimar, berhijab. Ada para ulama yang juga menyatakan tidak harus, yang penting berpakaiannya sopan, menutup aurat, itu saja. Lebih seperti itu, teman. Jadi kalau ada wanita muslimah yang berjilbab atau tidak berjilbab, ya kita tidak boleh bersikap intoleran terhadap itu. Harus toleran. Harus kita bersikap toleran, harus kita bersikap bijak, harus arif kita ini. Untuk menjadi orang yang toleran, kita harus mulai jadi orang yang arif dan bijaksana dulu dalam semua kondisi, dalam semua hal. Dan itu butuh proses pendewasaan yang memakan waktu sangat lama. Tergantung dari kitanya mau apa enggak. Sekarang pertanyaannya hanya itu, mau atau tidak. Mau atau tidak. Bukan mampu atau tidak mampu. Mau atau tidak kita memulai membiasakan diri kita untuk bersikap toleran terhadap hal apapun, mau yaitu hal yang kecil maupun hal yang besar. Sebab kalau kita tidak toleran terhadap apapun, ya, susah kita akan terima oleh masyarakat. Susah keluarga itu akan harmonis, akan rukun, akan guyup, akan akan utuh. Makanya banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus bahkan rumah tangga berujung perceraian, ya karena tidak dewasa dalam membiasakan diri bersikap toleran, tidak berdamai dengan perbedaan. Nah, itu yang kedua. Saran dari saya, masukan dari saya, sedikit sugesti dari saya adalah bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kita berbeda-beda. Kita harus berdamai dengan kenyataan. Berdamai dengan kenyataan, berdamai menerima kenyataan bahwa kita berbeda itu sulit loh. Karena ada aja sisi hewani kita atau sisi egosentrisme kita bahwa orang itu harus sama dengan saya. Orang tuh harus mengikut apa yang saya pikirkan, mengikut apa yang ada di dalam isi otak saya, mengikut apa yang ada di dalam perasaan saya, harus ngerti perasaan saya, harus paham perasaan saya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Ingat, kita tidak bisa diseragamkan. Sudah bukan waktunya lagi kita bicara penyeragaman, bukan penyatuan. Berbeda bisa satu dalam satu bingkai yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika, bingkai adalah prinsip yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, Indonesia. Itu bisa disatukan perbedaan itu dengan apa? Ya kita cari persamaan di antara kita. Jangan sibuk cari perbedaan. Makanya kalau Anda tanya saya, setuju nggak Pak James kalau orang itu nikah beda agama? Ya kenapa enggak? Orang cuma agamanya aja yang berbeda, sisanya kan ada banyak persamaan ya. Gitu loh. Sisanya mungkin ada banyak persamaan ya. Mungkin sama-sama peminum kopi hitam, sama-sama makan Indomie, sama-sama pemakan sosis Kimbo atau makan sosis Kansler, ya. Atau sama-sama penyuka mobil, cari persamaannya aja.
Jangan cari perbedaan. Kalau kita cari perbedaan gak akan habis-habis. Gak akan habis-habis kalau kita bicara perbedaan terus. Karena pada kenyataannya kita beda-beda. Jadi mulailah berdamai dengan perbedaan. Berdamai dengan kenyataan bahwa kita berbeda-beda. Jadi tidak perlu lagi kita sibuk bertikai, cari penyeragaman. Karena memang gak bisa seragam kita ini. Karena kita bukan seperti sekolah yang pakai seragam sekolah, itu merusak kreativitas anak. Kita bukan pekerja pabrik, bukan seperti pekerja pabrik yang pakai baju seragam. Bukan. Cukuplah baju saja seragam. Seragam sekolah, seragam pekerja pabrik, seragam ASN, seragam pekerja media. Cukuplah baju saja yang diseragamkan. Tapi selebihnya jangan pernah ada pemaksaan untuk diseragamkan. Ya. Yang penting tahu tujuan kita kemana, tahu titik awal berangkat kita dari mana, dan di tengah perjalanan arah untuk mencapai tujuan itu mungkin berbeda-beda, no problem. Pasti tujuannya adalah kita ingin yang terbaik, ya. Tapi di tengah jalan mungkin ada perbedaan-perbedaan. Atau misalkan kayak analogi sederhana aja deh, kita sama-sama naik kereta api dari Jakarta, dari stasiun Gambir ke Surabaya. Orang punya itu aja udah ada dua opsi. Kalau mau cepat lewat Pantura, naik kereta api Argo Bromo Anggrek atau Sembrani. Atau kalau mau nyantai dikit lewat jalur selatan. Turun di Surabaya, turun di stasiun Surabaya Gubeng. Naik kereta api Bima misalkan. Orang punya preferensi sendiri-sendiri. Ada orang yang pengen cepat sampai Surabaya, ada orang yang pengen nyantai naik kereta api lewat jalur selatan, lihat pemandangan. Tujuannya sama, ke Surabaya juga. Berangkatnya sama dari Jakarta juga. Gitu. Tapi arah kesananya beda-beda. Ujung-ujungnya nyampe Surabaya juga nggak dengan naik kereta api yang tadi? Nyampe. Ujung-ujungnya bakal ketemu lagi nggak di Surabaya? Nyampe, asal ada meeting point atau titik kumpulnya aja, atau titik ketemunya doang. Misalnya di Tunjungan Plaza atau di Pakuwon atau di stasiun Surabaya Kota ketemunya. Pasti akan ketemu lagi di Surabaya. Nah, begitulah hidup. Hidup bertoleransi. Jadi untuk mengakhiri 1 jam kebersamaan kita dalam special program di Jekos TV ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ayo kita mulai membiasakan dan membudayakan toleransi terhadap hal apapun, dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Kita harus bersikap toleran, karena pada kenyataannya PR terbesar kita ini adalah mau menerima perbedaan, mau berdamai dengan perbedaan, mau berdamai menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Itu dengan analogi-analogi yang sederhana tadi, ya kita harus tahu bahwa toleransi ya toleransi, bukan telur asin gitu. Bukan toleransi karena ada ininya doang, karena memang terasa enak. Tapi kalau yang nggak enak kita nggak mau toleransi, nggak boleh. Berat memang, tapi kita harus. Karena dengan adanya perbedaan, kita punya kelebihan, kekurangan, dan keunikan masing-masing. Toh kita bisa saling melengkapi, bisa saling memahami, dan bisa saling mengerti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam Indonesia Maju, salam Indonesia Raya, salam keluarga Indonesia.